Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, apa kabar semua pada hari ini? Waalaikumsalam. Semoga dan Selamat pagi. Terima kasih. ya, semoga semua dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan sesuatu apapun juga ya. Dan tetap sebagai kepala sekolah dan pengawas pengawas. Bapak Ibu, hari ini kita akan melaksanakan in-house training. Materi yang akan disampaikan adalah pengajaran yang sesuai dengan capaian dan tingkat kemampuan. Nah, sebelum memulai acara ini, marilah kita bersama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu, untuk memulai acara ini ice breaking hanya dengan bertepuk tangan saja yang paling meriah. Mari Bapak Ibu kita bertepuk tangan supaya kita tetap bersemangat. 1, 2, 3. Ya, baik sebelum kita mulai saya akan memperkenalkan diri dulu. Bapak Ibu, saya Ria Wilastri dari SMA Negeri 1 Sembawa. Kemudian di sini juga ada Mas Dina. Yang pertama Bapak Hasan Basri, Bapak Hasan Basri. Kemudian ada Bapak Sarmidi. Selamat pagi Bapak Ibu, Bapak. Kemudian peserta kepala sekolahnya selain saya tadi ada Pak Yusrijal sebagai Kepala SMA Plus Negeri 2 DA 3. Selamat pagi Pak Yusrijal. Kemudian Mila Suwanti sebagai Kepala SMA Negeri 3 Banyuasin 3. Ya, selamat pagi Mila. Baik Bapak Ibu, untuk memanfaatkan waktu, marilah kita dengarkan paparan dari Bu Nila yang hari ini sebagai narasumber yang akan membawakan materi tentang pengajaran yang sesuai dengan capaian dan tingkat kemampuan. Kepada Bu Nila kami persilahkan. Terima kasih Bu Ria. Izin saya berbagi layar. Bapak Ibu. Bagaimana, apakah sudah terlihat Ibu Ria? Terlihat Ibu? Ya, terlihat. Oh. Maaf. Ya, oke, akhirnya terlihat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu yang saya hormati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya bisa bersama Bapak Ibu hari ini yang akan berbagi pengajaran yang sesuai dengan capaian dan tingkat kemampuan, dan materi ini merupakan salah satu dari ciri khas program sekolah penggerak. Kegiatan ini disajikan pada IHK program penggerak melalui Google Meet hari ini Jumat 18 Juni 2021. Bapak Ibu yang berbahagia, saya yakin Bapak Ibu pernah mengalami hal ini ketika peserta didik Bapak Ibu mengalami kesulitan saat mengerjakan tugas yang harusnya sudah selesai. Mengapa ya hal tersebut terjadi? Ternyata banyak sekali faktor masalahnya, tapi salah satu yang bisa menjadi akar masalah dari kejadian tersebut adalah bahwa level atau tingkat capaian ataupun kemampuan dari peserta didik tersebut belum tepat dengan capaian belajar yang diharapkan. Pembelajaran yang tepat untuk peserta didik harus disesuaikan dengan tingkat kemampuan dari peserta didik tersebut. Nah, pengajaran sesuai dengan capaian atau tingkat kemampuan itu yang seperti apa sih? Jadi kepo kan kita? Ya, Bapak Ibu, pengajaran sesuai dengan capaian atau tingkat kemampuan itu merupakan pendekatan belajar yang mengacu pada tingkat capaian atau kemampuan peserta didik. Dalam bahasa Inggris ini disebut teaching at the right level, istilahnya. Nah, pendekatan pembelajaran ini tidak mengacu pada tingkatan kelas, tetapi dibuat dengan capaian tingkat kemampuan kebutuhan peserta didik yang ditujukan untuk mencapai capaian pembelajaran yang diharapkan. Nah, bentuk implementasinya ternyata sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu berpusat pada peserta didik. Nah,
Ada hal sekilas mengenai pengajaran yang sesuai dengan capaian atau tingkat kemampuan ini. Bahwa tujuan pengajaran yang menggunakan pendekatan ini adalah untuk penguatan kemampuan numerasi dan literasi pada peserta didik, serta pengetahuan pada mata pelajaran yang menjadi capaian pembelajaran. Peserta didik tidak terikat pada tingkatan kelas, namun dikelompokkan berdasarkan fase perkembangan ataupun sesuai dengan tingkat kemampuan peserta didik yang sama. Nah, setiap fase atau tingkatan mempunyai capaian pembelajaran yang harus dicapai. Proses pembelajaran peserta didik akan disusun mengacu pada capaian pembelajaran tersebut, namun disesuaikan dengan karakteristik, potensi, dan kebutuhan peserta didiknya. Nah, kemajuan hasil belajar akan ditentukan berdasarkan evaluasi pembelajaran. Peserta didik yang belum mencapai capaian pembelajaran di fasenya akan mendapatkan pendampingan oleh pendidik untuk bisa mencapai capaian pembelajarannya. Lalu di dalam teaching at level ini, Bapak Ibu, ada tahapannya. Ada 3 tahapan. Assessment, perencanaan, dan pembelajaran. Bapak Ibu bisa baca lebih lanjut nanti tentang penjelasan hal ini. Jadi ada 3 tahapan dalam teaching at level. Nah, sekarang kita pikir nih bersama, untuk menerapkan pendekatan pengajaran ini, jadi apa hal pertama yang harus kita lakukan? Nah, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu merasa bahwa hal pertama yang perlu dilakukan untuk menerapkan pengajaran yang sesuai dengan capaian atau tingkat kemampuan peserta didik adalah mengenal peserta didik, berarti Bapak dan Ibu benar. Nah, jadi sebelum kita membuat pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, kita harus mengenali peserta didik kita terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Kita bisa mengenali potensi, karakteristik, kebutuhan, keunikan siswa dengan berbagai cara. Gimana caranya? Ini salah satu caranya adalah dengan mengklik tautan di bawah ini. Ini bisa digunakan untuk tadi mengenali peserta didik kita. Ya. Jadi perlu dicatat Bapak Ibu bahwa semua anak itu unik. Tidak ada satupun anak yang sama. Walaupun mereka kembar, pun DNA-nya berbeda. Tentunya masing-masing anak mempunyai pendekatan yang berbeda pula dalam belajar. Apa yang dikenali terkait peserta didik pun juga beragam. Tidak hanya terkait dengan gaya belajarnya saja, bisa berupa sesuatu yang sifatnya non-kognitif ataupun kognitif. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, luar biasa kita yang menyampaikan materinya dengan sangat jelas dan sangat lugas ya. Berarti kita harus betul-betul memperhatikan peserta didik kita yang pertama itu. Baik, untuk sesi selanjutnya kami beri kesempatan kepada bapak-bapak semua, bapak dan ibu untuk karena pesertanya bapak-bapak, silakan ikut mengajukan pertanyaan. Ya, silakan Pak Yusrijal. Ya, mohon izin Bapak Ibu, saya ada yang mau ditanyakan mengenai penyajian tadi yang disampaikan oleh Ibu Mila Suyanti. Dalam pembelajaran dengan pendekatan capaian atau tingkat kemampuan, ada tertulis di sana tidak mengacu pada tingkatan kelas. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Ya, baik Pak Yusrijal, terima kasih atas pertanyaannya. Sebelum narasumber untuk memperjelas jawabannya, mungkin ada bapak-bapak yang ingin mencoba dulu membantu menjawab. Silakan. Pak Sarmidi ataupun Pak Hasan, monggo. Pak Sarmidi kayaknya mau menjawab ini. Belum speakernya Pak Sarmidi, speakernya belum dihidupkan. Oke, baiklah Bu Ria. Ya. Sebelumnya mohon izin Pak Hasan, saya ingin mencoba pertanyaan dari
rekan kita Pak Yusrizal. Seperti yang dijelaskan oleh Ibu Nila sebagai presiden kita pada pagi ini, bahwa pembelajaran dalam program sekolah penggerak atau sekolah penggerak itu tidak mengacu pada kelas tadi ya, tetapi mengacu pada fase, yaitu fase E dan F, karena kita berada di level SMA. Di dalam fase itu akan berbasis dari hasil analisis kemampuan siswa secara individu. Demikian mungkin, mohon kepada Ibu Nila atau dengan rekan lain untuk dapat diperjelas. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Sarmito. Mungkin ada dari Pak Hasan mau menambahkan atau sudah cukup? Terima kasih. Mendengar dari apa yang telah disampaikan oleh Pak Sarmito tadi, sudah sangat tepat. Dari paparan Ibu Nila memang benar bahwa kemampuan siswa itu tidak sama. Jadi memang di program itu bahwa berdasarkan fase kemampuan siswa tidak mengenal tingkatan dalam kegiatan proses belajar di dalam istilahnya merdeka belajar ataupun di sekolah penggerak ini. Jadi memang benar kalau kita analisa semua kemampuan siswa itu tidaklah sama. Jadi benar apa yang dikatakan oleh Pak Sarmito itu sudah sangat tepat, sesuai juga dengan paparan yang telah disampaikan oleh Ibu Nila. Demikian barangkali, terima kasih. Baik, terima kasih. Bu Nila mungkin bisa menguatkan tadi jawaban yang sangat baik, sangat bagus ya dari Pak Sarmidi dan Pak Hasan. Mungkin Bu Nila mau memperkuat lagi dari jawaban yang disampaikan tadi, silakan Bu. Terima kasih Bu Ria. Terima kasih Pak Sarmidi dan Pak Hasan yang sudah membantu saya menjawab pertanyaan dari Pak Yus. Cuma jawabannya sudah tepat sekali Pak. Bahwa ini yang menjadi ciri khas dari program sekolah penggerak, bahwa siswa di kelompok pendekatannya menggunakan pendekatan teaching at the level, siswa dikelompokkan dalam fase yang sudah ditentukan oleh di program ini, bahwa siswa itu belajar dikelompokkan menjadi fase A, B, C, D, E, F, dan saat ini sudah menyampaikan tadi bahwa untuk yang SMA itu berada di fase E dan F, supaya pengajaran yang diberikan sesuai dengan kemampuan masing-masing peserta didik. Demikian Ibu Ria. Oke, alhamdulillah sudah dijawab dengan baik pula oleh narasumber kita hari ini. Bapak Ibu, karena mengingat waktu, sebelum diakhiri pelajaran ini, mari kita beri aplaus yang sangat meriah buat Ibu Nila yang sudah membawakan acaranya. Speakernya tolong dihidupkan dulu Bapak-Bapak semua, jadi kedengaran. Ya. Ya, terima kasih Bu Nila. Ya, apa yang disampaikan tadi itu akan menjadi tambahan pengetahuan bagi kita semua. Bapak-bapak Ibu, Bapak dan Ibu sekalian, kita akhiri acara kita pada pagi hari ini. Saya selaku naraatur ya pada hari ini sebagai moderatornya. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan di sana-sini, pada Allah saya mohon ampun. Kita tepuk tangan sekali lagi yang meriah Bapak Ibu untuk menandakan bahwa adalah pengawas dan kepala sekolah yang bersemangat untuk membawa transformasi perubahan pada dunia pendidikan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.